Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Puji syukur hanya milik Allah, salawat dan salam semoga tercurah terlimpah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ke surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Ini lanjutan dari ayat yang kemarin. Jadi kok bisa kalian kufur, bisa kalian membangkang kepada Allah, padahal kata Allah, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kok bisa kalian itu membangkang kepada Allah, padahal Allah yang telah menghidupkan, yang sebelumnya mati kemudian dihidupkan, mati lagi kemudian hidupkan lagi. Itu penciptaan manusia, penciptaan makhluk Allah, manusia yang diciptakan oleh Allah, sebelumnya tidak ada, menjadi ada, tidak ada lagi, kemudian menjadi ada lagi dan dikembalikan semuanya kepada Allah. Nah, yang kedua, ini membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, disampaikan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Kata Allah, huwallazi huwa, itu dia. Siapa? Allah, alladzi yang khalaqa, menciptakan, lakum, kepada kalian, ya, kepada kita semua, ini segala fil ardi, yang ada di bumi, jami'an, semuanya, jami'an, semuanya, tanpa terkecuali. Semuanya adalah semua yang ada di muka bumi ini, dari yang kecil sampai yang besar, itu diciptakan oleh Allah. Dari yang bermanfaat, tidak bermanfaat, diciptakan oleh Allah. Summastawa, kemudian setelah Allah menciptakan bumi dan segala isinya, summastawa, kemudian Allah naik. Jadi Allah naik itu setelah Allah menciptakan bumi, kemudian Allah naik untuk menciptakan ilas samai, langit. Allah menciptakan langit. Jadi bumi diciptakan oleh Allah, langit juga diciptakan oleh Allah. Fasawwahunna, kemudian Allah menjadikan langit itu, Allah jadikan langit sab'a, 7, samawat, langit. Wahuwa, dan Allah, bikulli, terhadap, wahuwa, Allah, bikulli, terhadap segala, syai'in, sesuatu, alimul hakim, mana bahasa alimun pasep alimun maha tahu. Jadi ulangi, ini bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menciptakan manusia, Allah juga menciptakan langit dan segala isinya, dan segala isinya itu diciptakan oleh Allah. Baik yang abstrak maupun yang konkret itu diciptakan oleh Allah. Yang abstrak apa? Yang abstrak ada perasaan sedih, perasaan bahagia, ya, perasaan rindu, Pak Irfan, rindu, perasaan cinta. Siapa yang ciptakan? Itu Allah yang ciptakan. Jadi kalau suatu saat nanti parakso ada sesuatu rindu, kangen, nah itu yang ciptakan Allah. Jangan salahkan parakso, jangan salahkan hati parakso dan bikin parakso. Itu yang ciptakan adalah Allah. Jangan terbawa perasaan, jangan baper, jangan terbawa dengan perasaan. Jadi kondisi apapun yang ini, bahwa kondisi apapun yang abstrak itu diciptakan oleh Allah. Sedih, nangis, semuanya yang ciptakan Allah. Yang konkret apalagi kalau yang konkret? Ya fisik,
padang yang sudah menua itu diciptakan oleh Allah, Pak. Ya, Pak ya, Abah diciptakan oleh Allah, Pak. Untuk siapa? Untuk suaminya, untuk istrinya. Nah, summa stawa ila samai, pas setelah Allah ciptakan bumi, kemudian Allah ciptakan langit. Langit itu ciptaan tujuh lapis. Kenapa Allah ciptakan 7 lapis? Hah? Kenapa Allah ciptakan? Ya karena Allah ciptakan 7 langit. Ya karena Allah ciptakan 7 langit. Tapi kenapa Allah ciptakan 7 langit? Apa fungsinya kenapa ada langit ada 7? Ya, dan bisa jawab? Saya juga nggak bisa jawab. Wallahu a'lam bishawab. Hanya saja di surat Fussilat ayat 12 kata Allah wa auha dan Allah wahyukan fi kulli samain, Allah wahyukan pada setiap langit yang 7 itu amroha, urusannya. Jadi masing-masing langit ini ada tugasnya masing-masing, Pak. Jadi kenapa Allah ciptakan 7 langit? Karena masing-masing mempunyai fungsi dan tugasnya. Salah satunya fungsinya itu adalah untuk menurunkan hujan. Nah, itu adanya di langit. Jadi langit yang pertama hujan, langit yang kedua untuk apa? Itu antara 7 itu ada manfaatnya. Jadi Allah tidak mungkin menciptakan sesuatu kalau tidak ada manfaatnya, kalau tidak ada hikmahnya. Jadi Allah ciptakan 7 langit. Wallahu wa huwa bikulli syai'in alim. Allah Maha tahu apapun yang kita kerjakan, yang tersembunyi, tidak tersembunyi, yang zohir, yang batin, dalam hati, pikiran. Kan terutama dalam hati, pikiran semua orang tidak tahu kan ya. Tapi Allah itu Maha tahu. Nah, itu saja yang sampaikan di surat Al-Baqarah ayat yang ke-29. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Mohon maaf atas segala hilafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.